Lanjut bos, hari ini dua kabar yang cukup panas dan juga cukup manjos. Nah, yang pertama datang dari Indonesia yang tiba-tiba diberikan hukuman oleh IOC, International Olympic Committee. Tak tanggung-tanggung, IOC ini pun tiba-tiba memutus komunikasi dengan Indonesia bos. Dan Rusia pun langsung datang bersuara dan membela Indonesia. Menyebut lantang bahwa IOC itu menerapkan standar ganda. Nah loh. Lantas ada apakah gerangan? Tekanan apa yang dilontarkan oleh IOC ke Indonesia? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua datang dari pesawat KT-1 Wongbi yang kini kabarnya bakal lanjut diproduksi di Bandung. Nah, lantas pertanyaan pesawat apakah itu bos? Bagaimanakah sejarahnya? Mengapa diproduksi di Bandung? Penasaran beritanya? Cus! Markipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kabar panas datang dari Moskow bos. Baru-baru ini Kremlin buka suara soal kisruh penolakan visa atlet Israel oleh Indonesia. Dan kali ini Rusia dengan tegas berdiri di belakang membela Indonesia. Pasalnya akibat hal ini, Komite Olimpiade Internasional atau IOC tiba-tiba langsung memutus seluruh komunikasi dengan Komite Olimpiade Indonesia. Dan keputusan itu pun berarti Indonesia untuk sementara tidak bisa membicarakan peluang menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade remaja maupun ajang olahraga atau konferensi yang berada di bawah naungan IOC bos. Bahkan untuk membuka kembali dialog, IOC pun menetapkan satu syarat mutlak katanya, yaitu Indonesia harus memberikan jaminan penuh bahwa semua atlet tanpa memandang kewarganegaraan harus diizinkan masuk dan bertanding di tanah air Indonesia. Nah loh, ngeri-ngeri tak sedap nih bos. Lagi-lagi karena menolak Israel, Indonesia mendapatkan ancaman. Nah, namun melihat hal ini, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov pun tanpa basa-basi menyebut bahwa Komite Olimpiade Internasional sedang bermain dua muka alias menerapkan standar ganda bos. Jadi Rusia membela kita Indonesia nih. Karena menurut Peskov, sikap IOC terhadap Indonesia sangat berbeda dengan cara mereka memperlakukan negara-negara barat yang dulu menolak visa untuk atlet-atlet Rusia bos. Dan tentu saja ada standar ganda, tegasnya di kanal olahraga Match TV. Ia menyebut IOC bersikap pilih kasih, cepat bereaksi ketika Israel ditolak, tapi bungkam saat atlet-atlet Rusia dihambat akibat sanksi-sanksi politik barat. Nah loh, lagi-lagi kini dunia terbelah menjadi dua kubu. Dan kini IOC pun bahkan merekomendasikan agar semua federasi olahraga internasional tidak menggelar kejuaraan di Indonesia setelah pemerintah Indonesia menolak visa atlet Israel untuk kejuaraan dunia senam artistik ke-53 di Jakarta. Bahkan IOC pun memutus semua dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia hingga ada jaminan semua peserta bisa masuk tanpa diskriminasi, ujarnya. Nah, namun bagi Rusia, keputusan ini pun justru memperlihatkan wajah asli IOC bos. Lembaga olahraga yang kini dianggap makin kental dengan aroma politik si pendukung barat. Peskov pun menyebut bahwa tindakan terhadap Indonesia ini mencerminkan ketidakadilan yang juga dialami Rusia sejak invasi ke Ukraina. Pertanyaannya nih bos, apakah dengan ini Indonesia lagi-lagi bakal didepak sebagai tuan rumah dari Olimpiade? Sebagai tuan rumah Olimpiade oleh karena menolak Israel? Bagaimana menurut kalian? Oke, lanjut kabar besar kedua. Kali ini datang lagi dari dunia kedirgantaraan kita Indonesia, bos. Jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, utamanya Kompas. Di tengah riuh pameran ADEX 2025 di Seoul, Korea Selatan, baru saja lagi sebuah langkah bersejarah baru ditandatangani, bos, yaitu PT Dirgantara Indonesia resmi memperkokoh kerjasama dengan Korean Aerospace Industries atau KAI lewat perjanjian pengembangan pesawat latih legendaris KT-1B Wongbi. Nah, terkait hal ini KAI pun disebut akan berhenti memproduksi pesawat ini bos, dan Indonesia yang bakal melanjutkan pengembangan serta produksinya. Jadi dari yang dulu kita cuma pengguna, sekarang kita bakal berubah jadi produsen utama. Dan ini bukan cuma soal bikin pesawat, tapi juga soal kemandirian teknologi pertahanan, bos.
Nah, PT DI lewat Direktur Niaga Teknologi dan Pengembangannya, yaitu Bapak Moh Arif Faisal, mengatakan bahwa kalau produksi akan dilakukan bertahap. Perlahan tapi pasti, lini produksi KT1 Wongbi akan dipindahkan dari Korea Selatan ke Bandung di markas besar PT Dirgantara Indonesia. Nah, mungkin dari kalian banyak yang bertanya nih, mengapa dipindah? Nah, ini kalau dulu admin pernah dapat info, alasannya adalah karena KAI mau memperluas fasilitas produksinya untuk pesawat-pesawat lainnya, bos, seperti KF-21 dan juga FA-50. Kemudian untuk KT1, PT DI pun nantinya bukan cuma ngurus perawatan pesawat TNI Angkatan Udara saja, tapi juga siap melayani permintaan ekspor di kawasan Asia. Karena pesawat ini juga dipakai oleh Korea Selatan, Peru, dan juga negara Turki, bos. Artinya apa? Artinya Indonesia akan punya posisi strategis di pasar pesawat latih internasional. Sebuah langkah yang bisa dibilang sebagai transfer tongkat estafet dari Korea Selatan ke Indonesia. Dan menariknya, kerjasama ini pun juga bisa jadi batu loncatan menuju proyek besar lainnya, termasuk pengembangan jet tempur KF-21 Boramai di Indonesia. Nah loh, di balik kerjasama ini sebenarnya ada kisah panjang, bos, yang gak kalah menarik tentang bagaimana pesawat ini lahir, berkembang, bahkan jadi simbol kebangkitan industri pertahanan Korea dan juga ada kaitannya dengan Indonesia. Bagaimanakah itu? Oke, jadi KT-1 ini adalah pesawat latih pertama buatan Korea Selatan. Hasil kerja keras para insinyur KAI di masa awal kebangkitan industri militer mereka, bos. Dan sejak tahun 2003, Indonesia resmi menggunakannya, menggantikan pesawat lawas T-34 Charlie buatan Beechcraft Amerika. Bahkan Indonesia merupakan pembeli pertama KT-1 Wongbi ini, seperti T-50, sehingga hal ini pun mampu membuat banyak pesawat Korea terkenal dan dipakai oleh negara-negara lain. Nah, lanjut, KT-1 Wongbi ini pun jadi saksi lahirnya generasi baru penerbang tempur di Indonesia. Bahkan di varian aerobatiknya, pesawat ini jadi simbol kebanggaan langit Nusantara lewat tim Jupiter Aerobatik. Dan tak cuma itu, Wongbi pun juga disebut punya versi berototnya, bos. Jadi pesawat ini bisa dipersenjatai dan digunakan dalam misi koin alias misi counter insurgensi. Dengan kata lain, kalau dibutuhkan dia bisa berubah dari pesawat latih jadi pesawat tempur ringan. Kemudian dulu dari KT-1 mereka lompat ke T-50 lalu ke FA-50 yang kini sudah battle proven di Marawi, Filipina. Menurut Kepala Staf Angkatan Udara Filipina, FA-50 mereka pun telah menjadi tulang punggung operasi pembebasan kota itu pada tahun 2017 silam. Artinya, dari pesawat latih kecil, Korea kini berhasil menciptakan pesawat tempur sejati, bos. Dan sekarang, estafet itu sampai ke Indonesia, sehingga kalau Korea bisa melompat dari KT-1 ke FA-50 dan KF-21, bahkan mau ke KF-21EX, maka dengan kerjasama ini Indonesia juga mudah-mudahan masuk menapaki jalur yang sama ya, bos. Dari pesawat latih, kemudian lanjut ke latih tempur, sampai di masa depan ke pesawat tempur generasi 5. Mudah-mudahan PT DI mampu membuat semua pesawat-pesawat canggih ini di masa depan. Amin. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax Indo Magazines.